Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sudah masuki bulan Mei. Kita membangun kebaktian berayat. Salam sejahtera menyertai kita semua. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 355 bait 1, 2, dan 3, Yesus memanggil. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur sore ini, malam ini kami boleh bersama-sama membangun kebaktian di rumah masing-masing. Kami serahkan keberadaan kami percaya Engkau menguasai hati pikiran kami. Sejenak kami merindukan sabdamu, kuasai hati pikiran kami. Kami serahkan semua dalam kasih Kristus. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Yohanes pasal 13, ayat yang ke-31 sampai 35. Yang demikian isinya. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Berbahagialah yang membaca dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, pada persekutuan keluarga saat ini, saya mengajak saudara untuk merenungkan gereja rumah sakit, gereja hospital. Atau bisa dikatakan gereja yang ramah tamah. Bacaan kita diawali dengan sesudah Yudas pergi. Ketika Yudas meninggalkan terang, satu langkah dalam proses pemuliaan Yesus, juga pemuliaan Allah terjadi. Pemuliaan itu melalui salib. Dengan demikian kita dapat mengerti bahwa salib sesungguhnya menunjuk kepada kemenangan Yesus. Kehadiran Allah sebagai kasih yang tak terhingga akan dimanifestasikan, diwujud nyatakan dalam diri Yesus. Nah saudara, maka Tuhan Yesus berbicara kepada para murid bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid. Dan Tuhan Yesus meninggalkan suatu perintah baru, saling mengasihi. Apa itu saling mengasihi? Saudara, ada tokoh gereja bernama Agustinus. Ayahnya bukan Kristen, ibunya Kristen. Agustinus menggambarkan dirinya sebagai orang yang haus akan kasih dan kebahagiaan. Untuk memenuhi kehausannya, ia mengumbar hasrat seksual. Kendatipun ia seorang yang jenius, seorang profesor retorika. Tetapi dengan mengumbar hasrat seksualnya itu, dia tetap hidup dalam kecemasan. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu Agustinus berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kapasitas, tidak mempunyai kapasitas untuk memilih yang baik. Spiritual manusia hanya terarah kepada dirinya sendiri, tertuju kepada kepuasan pribadinya. Manusia cenderung menjauh dari Allah. Tetapi bersyukur, akhirnya Agustinus bertobat. Dia memahami pertobatan itu bukan karena kemampuannya, karena dirinya telah dibelenggu oleh gravitasi. Allah harus membebaskan manusia dengan cinta yang kuat untuk membebaskan dari belenggu tadi. Karya Allah ini murni, tak bercela. Sebenarnya manusia tidak layak untuk menerima karya Allah yang luar biasa ini. Oleh karena itu, Agustinus menggambarkan manusia yang terbelenggu itu seperti orang sakit. Ia butuh rumah sakit. Rumah sakit tidak hanya menampung orang sakit untuk diberi obat, tetapi juga perlu diterima, diperhatikan, diberi semangat, sehingga kekuatan kasih merupakan penyembuhan selain obat. Nah, saudara, hidup saling mengasihi adalah kehidupan para murid Yesus. Gereja adalah murid Yesus. Maka gereja juga merupakan rumah sakit bagi manusia yang terbelenggu, bagi manusia yang sakit. Gereja telah mengalami kasih Allah melalui salib Kristus, supaya gereja dapat melaksanakan kehidupan, yaitu saling
mengasihi. Tidak hanya terarah pada diri sendiri, tidak tertuju kepada kepuasan pribadinya sendiri, tetapi gereja harus menjadi ruang yang tersedia bagi warga untuk mengalami anugerah kesembuhan Allah. Dan proses kesembuhan itu adalah proses seumur hidup. Jadi jangan beranggapan bahwa wah, ini kami sudah dapat kasih berarti selesai. Tidak. Nah, saudara, semoga persekutuan kita, rumah tangga kita terus hidup dengan saling mengasihi, menjadi rumah sakit. Tidak hanya menyembuhkan dengan obat, tetapi menerima satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling memberi semangat, sehingga kekuatan kasih sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Inilah gereja yang ramah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 364, bait 1, 2, dan 3, berserah kepada Yesus.
Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, inilah keluarga kami. Tuhan melihat keberadaan kami satu persatu anggota keluarga. Tuhan melihat bagaimana kami seringkali berpikir untuk diri sendiri, tertuju kepada kepuasan diri pribadi, sehingga kami melupakan kebutuhan dan keperluan dari sesama di dalam anggota keluarga. Kami serahkan keberadaan kami, biarlah firman-Mu yang menyapa kami hari ini menguatkan kami, sehingga kami boleh dipulihkan menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang saling memahami, saling mengerti, saling menopang, saling beri semangat, memberi dukungan, dan keluarga kami menjadi tumbuh karena kasih dan kehidupan dari Tuhan. Kami serahkan semua yang terjadi dalam keluarga kami. Jika malam nanti kami beristirahat, lindungi kami, dan esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Kami serahkan semua dalam kasih-Mu, biarlah Engkau juga memampukan kami di dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah kemurahan-Mu menjadi semakin nyata. Juga di dalam kami mempersiapkan diri untuk menjalani dan melaksanakan Hari Raya Unduh-Unduh. Tuhan menyertai. Kami serahkan semua dalam kasih Kristus. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.